Shalom Bapak Ibu, selamat pagi saya ucapkan bagi kita semuanya. Izinkan saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini dengan tema siapakah yang berbahagia. Saudara bisa menjawabnya, apakah saudara sedang berbahagia saat ini? Apakah saudara termasuk orang yang berbahagia? Atau orang yang berkesusahan, orang yang penuh kesedihan? Nah, kiranya nanti melalui perenungan saat ini Bapak Ibu mengerti siapakah orang yang berbahagia di dunia ini. Kita membacanya di dalam Lukas 11 ayat 27 dan 28. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ketika Yesus berkhotbah mengajarkan tentang kebenaran firman Allah, ada seorang ibu yang menyahut, ada seorang perempuan yang begitu tercengang karena ajaran Yesus dengan mengatakan bahwa berbahagialah ibu yang telah menyusui Yesus. Berbahagialah seorang ibu yang telah mengandung dan melahirkan Yesus. Ini adalah kata-kata pujian yang dilontarkan oleh seorang perempuan untuk memuji perempuan yang telah melahirkan Yesus ke dunia. Sungguh sangat luar biasa, saudara, jika ada seorang perempuan mengakui kehebatan perempuan yang telah melakukan hal-hal yang besar yang ada di depan matanya. Mungkin kita juga terkadang susah mengakui kelebihan orang lain. Kita kesusahan membuka mulut kita untuk mengucapkan selamat ketika seseorang berhasil. Tetapi perempuan ini mengajarkan kita bagaimana ia mengakui bahwa perempuan yang telah melahirkan Yesus ke dunia ini adalah perempuan yang sangat istimewa, yang luar biasa, yang penuh dengan karisma atau kebaikan. Namun, saudara tahu apa jawaban Yesus? Kita lihat di ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ketika perempuan itu berkata bahwa perempuan yang telah melahirkan engkau ke dunia ini adalah perempuan yang sangat berbahagia, bisa memiliki seorang anak yang berapi-api dalam berkhutbah, berapi-api dalam mengajarkan kebenaran firman Allah, penuh karisma, memiliki power, memiliki otoritas. Tetapi Yesus menjawab bahwa mereka yang berbahagia itu bukan yang telah melahirkannya atau orang-orang terdekatnya atau orang yang memiliki kontribusi besar dalam hidupnya. Bukan, saudara. Tetapi orang berbahagia yang dimaksudkan Yesus di sini adalah orang yang mendengarkan firman Allah. Jadi kita camkan, saudara, Yesus mengatakan sendiri bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang mendengarkan firman Allah. Jika saudara saat ini mendengarkan firman Allah, berarti saudara termasuk orang yang berbahagia. Yesus mengatakannya sendiri bahwa saudara adalah orang yang berbahagia. Saudara adalah orang yang punya sukacita besar karena memiliki kesempatan atau menyempatkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Tetapi ada yang sejajar dengan kata mendengarkan itu, yaitu memelihara. Berarti ini adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Ketika seseorang sudah mendengarkan, maka ia juga setidak-tidaknya harus memelihara firman Allah itu. Kenapa? Karena ketika kita berhenti pada langkah atau pada step hanya mendengarkan tanpa memelihara firman Allah itu, maka itu adalah sebuah kesia-siaan. Seperti kita menyanyikan lagu atau mendengarkan sebuah pesan yang hanya berlalu begitu saja
tanpa kita memaknai, tanpa kita juga harus memahami apa pesan-pesan yang disampaikan. Jadi di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang mendengarkan dan memelihara firman Allah. Lalu bagaimana cara kita memelihara firman Allah? Di dalam Yosua 1 ayat 8, ayat 6 sampai 8, Allah berkata kepada Yosua bahwa engkau harus memperkatakan kitab suci atau Taurat itu setiap saat, siang dan malam, supaya engkau berhasil di dalam perjalananmu dan Tuhan memberkati engkau. Jadi cara kita untuk memelihara firman Allah itu adalah memperkatakannya siang dan malam. Artinya bahwa hidup kita ini harus diisi dengan yang namanya firman Allah. Firman Allah itu harus selalu menghiasi perjalanan hidup kita setiap harinya. Kita mau berjalan sesuai dengan irama dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan dan memelihara firman Allah. Jika saudara mendengarkan kebenaran firman Allah pada saat ini, maka saudara harus memeliharanya. Harus mengatakan kepada diri saudara sendiri bahwa saya adalah orang yang berbahagia karena saya mendengarkan firman Allah, mengingat firman Allah, dan melakukan firman Allah. Ketika saudara mendengarkan firman Allah ini, maka saudara juga harus melakukan kebenaran firman Allah. Bukan hanya sebatas mendengar, membaca, tetapi melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup saya dan di dalam hidup saudara-saudari semuanya. Firman Tuhan begitu singkat pada hari ini dengan tema siapakah yang berbahagia? Siapakah orang yang berbahagia? Saya atau saudara? Kita bisa menjawabnya melalui kebenaran firman Tuhan ini, melalui ibadah-ibadah kita, melalui perenungan kebenaran firman Allah setiap harinya. Dan saya berdoa semoga saudara di dalam lindungan Tuhan selalu. Terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, diberkati dalam segala pekerjaan, usaha, maupun di dalam keluarga, menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat dan dimanapun saudara berada. Terima kasih, dan sebelum kita mengakhiri ini, kita akan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu bahwa kami adalah orang-orang berbahagia karena kami mendengarkan dan memelihara apa yang Tuhan tuliskan di dalam kebenaran-Mu, yaitu Alkitab, supaya kami bisa memahami apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami sehingga kami hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk apa yang telah Engkau berikan, cerahkan di dalam pengetahuan kami, pikiran kami, hati kami. Dan biarlah itu dapat kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami telah berdoa dan memulai aktivitas kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.